pun yang memiliki kekuasaan harusnya mengeluarkan aturan untuk membahagiakan rakyatnya, bukan mempersulit, bukan menyengsarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau disingkat BP2MI. Tapi sebelum lanjut silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa like dan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang paling tuh saudara-saudara di kampung, keluarga. Ini tuh dia itu kalau saya tanya ini dari mana makanya Ini paling dia buat anaknya, ini kan buat anaknya. udah dihitung Pak. Ini kan saya bisa ini tuh Pak, dia banyak gitu, dia memang beli di sana itu Kasihan nih, makanan-makanan ya Allah. tapi dia 3 tahun. Ini boleh barang kayaknya tapi jadi malu. Ya kasihan kan, rusak kan makanannya kan. Mana dia? Kamu ikut dong, ikut dalam pembicaraan tadi apa? Iya. Gimana lihat gini nih? Ini saya marah nih kalau lihat gini nih. Kemanusiaan kita tersinggung nih. Kamu tersinggung nggak kemanusiaan kamu kalau ini coba milik anak-anak kamu, keluarga kamu? Harus marah, harus tersinggung. Ini kan aturannya nggak benar. Ini selama ini kan kendala di saya sama agen juga itu ketika saya submit memastikan itu PMI atau bukan. Kita kan cuma ngeceknya kalau web linknya BP2MI. Yeah. Itu ada baru kita, oh ini terdaftar, ini tidak, oh ini terdaftar. Baru kita sampaikan ke BC. Nah, BC itu ternyata juga ngecek lagi secara manual. Jadi prosesnya untuk satu box ini, mutusnya itu bisa sekarang. Harus BC juga cek ke linknya BP2MI. Bisa 1 minggu, 2 minggu. Mana si Elias mana? Ini Pak, biasa. Katanya, Itu yang saya maksud. Jangan kaku dengan sistem. Ini lihat, satu ini aja dari Bea Cukai cek ke BP2MI bisa 1 minggu. kadang PJT. petugas BC mau cek itu doang nggak bisa. Sistem kita nggak siap. Paspornya ini Ya. itu terdaftar atau enggak? Ya, sistem kitanya nggak siap, tidak siap sistemnya. Iya. Jadi saya ingin kalau mereka cek langsung muncul, mereka cek muncul di sistem kita. Coba kalau dalam 1 dos 1 minggu, kalau dalam 1 hari berapa dos itu gimana? 1 hari atau berapa Satu dos? hari itu ya Pak, petugas BC hanya bisa mutus itu sekitar 15-20. Iya, ya, artinya sementara ngecek itu. jumlah barang dos itu ribuan ya. Iya. Lumayan. Jadi kami koordinasi Pak. Karena itu sekarang PMI Pak, sekarang prosesnya lama. Bukan lama di BCT-nya, Ya, tapi BC-nya juga bukan BC-nya. Iya. Kita ngeceknya lama. kamu pikirkan itu. Ya. Ya. Kasih. Satu anak. Rusak menjadi. Ini sampai rusak. Udah rusak nih, udah rusak. Kurma ya Pak? Kurma, udah rusak. Jamur kayaknya Pak ya? Ada jamur. Itu mensul Bang. Sosialisasi kalau kayak beneran itu masih Kurang. saya banyak yang belum masuk gitu. Iya. Sehingga nanti Dan Permendagnya memang nggak sosialisasi Pak, lebih bea cukai yang aktif. Iya maaf ya, BP2MI, bea cukai. Harusnya kan pihak yang mengeluarkan aturan ya. Harusnya kan. kita yang berdampak. Iya. Nah itu kan, jadi mungkin perlu batasan-batasan di dalam itu. Ya. Karena dampaknya kita Ya. ngobrol sama PMI, Iya. kita tidak Hingga setelah itu
nggak ada sama itu bekas pakai Kalau akses data Ya, akses data itu sebenarnya bisa simpel kan. Ya, awal kemudian datanya pas diserahkan ke apa IKC. Di kita itu dari IKC itu Ada ya? Datanya sekarang sama sehingga bukan Elias mana? Jadi kamu data kasih aja ke IKC, nggak perlu ditahan-tahan data kita, datanya kasih langsung. nggak dua kali Zret, nggak boleh dua kerja, baik ya. data sistem sampean nggak betul-betul Kasih data, kan bea cukai ya kan sehingga bukan kasih semua. dengan MU juga Untuk apa data? Udah perintah saya ya, ini kasih data. karena Ya. aksesnya bisa Tuhan bisa semua. Nah, kalau ditahan-tahan, aneh deh. Tapi tadi komunikasi dengan Mas Benny Pak. Jadi tadi ada kendala sampai sebentar. Saya coba cari pola data ini. Ya pokoknya satu tadi, data kasih, nggak perlu kita tahan-tahan ngapain. Namanya juga kita kolaborasi. Gimana? prosesnya itu yang mutus Pak. Tidak masuk pendidikan. Punya update faktanya, update sudah bisa kita sudah ada dia buka satu terus enggak karantina. Dapat kita lancar, ya kan? Kita cuma kerjaan ngecek bukan untuk ngecek itu. Ya, Kita itu dibikin repot sama ngecek ini. Mungkin kalau mau pembuktian Pak boleh izin Ya. mungkin per paket berapa atau penny berapa kilo, nah itu malah cepet Pak. ya, Jadi ya, hampir sama dengan lokasi yang pertama ya. Terjadi penumpukan barang-barang milik pekerja migran. Dan ini tentu melukai rasa kemanusiaan, menyinggung rasa kemanusiaan saya. Pasti juga menyinggung rasa kemanusiaan dan keadilan bagi pekerja migran. Sering saya katakan negara ini hadir, dilahirkan untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak ada negara dihadirkan, dilahirkan untuk menyengsarakan rakyatnya. Maka siapapun yang memiliki kekuasaan harusnya mengeluarkan aturan untuk membahagiakan rakyatnya, bukan mempersulit, bukan menyengsarakan. Sehingga jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan laptas tertahan. Dan dua resikonya, satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Atensi presiden agar menengok Ya, tempat saya ya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya saya kepala badan, beliau menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Yang kedua tentu ya mudah-mudahan presiden punya waktu untuk melihat langsung. Ini kan bukan jumlah sedikit, ya. Kan menjadi lucu misalnya kalau saya sebagai kepala BP2MI ngajak PMI demo. PMI itu 4,9 juta jumlahnya loh. Apa saya harus memimpin demo di istana? Apa saya harus memimpin demo di halaman kantor Menteri Perdagangan? Kan nggak lucu. Pak, ini ada sampel Pak ya. Ya ini kan sampel ya.
di 2 gudang. Berapa gudang, Pak? Kalau gudang ada berapa, Pak? Di Semarang. Ada 5. Kondisinya sama. Ya. Kondisinya Sama, sama. Makanya kita ambil sampel 2 dan dari tadi, Pak. ya jumlahnya lebih banyak. Dan besok kita di Tanjung Perak ya, di Surabaya ya, untuk melihat sampel 2 gudang juga. Sampai saat ini sudah banyak yang dimusnahkan. Pemusnahan belum ya, belum masuk pemusnahan ya. Nah justru kalau revisi itu nanti jadi, ada masa transisi kan. Revisi itu kan tidak mudah. Ada proses pembahasan, ada intercamp, ya, ada harmonisasi nanti. Nah, kita akan memperjuangkan juga barang-barang yang ada ini dilakukan pemutihan. Artinya negara ya memberikan diskresi ya, kebijakan afirmatif agar barang-barang PMI ya udah serahkan semua. Barang yang milik PMI berapapun jumlahnya ya udah kasih ke PMI, nggak perlu lagi ada. Harapannya parlemen ikut mendesak presiden. Ya kita akan menyampaikan juga kepada teman-teman di Komisi 9 ya, khususnya agar teman-teman parlemen Komisi 9 memberikan dukungan politik lah bagi Barang-barang itu bukan barang untuk diperdagangkan, Pak ya. Nah, saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis ya, untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara. Banyak kasus berangkat ke luar negeri belanja, barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya, itu kan ada kasusnya. Mobil mewah, kemudian sepeda mewah ya, ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia, itu dolim, itu jahat menurut saya.